Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berasal dari Korea. Film ini berjudul A Company Man dan rilis di Korea pada tahun 2012. Film ini sendiri bergenre thriller, action, dan romance. Dan untuk alur cerita film ini sendiri, mari kita simak di video berikut. Jadi di awal film kita ditunjukkan bahwa ada dua orang yang sedang berbicara. Mereka bernama Ji Hyung Do dan Rahun. Di sini mereka ingin melakukan sebuah pengiriman, atau mereka ini adalah kurir. Dan di sini yang melakukan pengiriman adalah Rahun. Setelah itu Rahun pun pergi untuk mengirimkan barangnya. Dan ternyata kurir itu adalah kedok mereka. Pekerjaan asli mereka adalah sebagai assassin. Dan singkat cerita, Hun pun berhasil meratakan mereka semua. Namun saat dia ingin keluar, tiba-tiba si Hyung pun menyerang dia. Hyung mengatakan bahwa ini hanyalah pekerjaan dan setelah itu dia membunuh Hun. Namun sebelum dibunuh, Hun memiliki permintaan. Dan setelah mendengar permintaan itu, Hyung pun membunuhnya. Dan film pun dimulai. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa di kantornya Hyung dia sangat dihormati. Dan dari luar kantornya Hyung ini terlihat seperti kantor biasa yang bernama NCM. Namun di dalam kantornya terdapat tempat rahasia dan di bagian inilah Hyung bekerja. Di sini dia ingin absen dan kebetulan juga ada bosnya. Bosnya ini bernama Kwon Jong Tae. Setelah absen dia pun pergi untuk menemui Mr. Ban. Mr. Ban dulunya juga bekerja di NCM dan dia juga yang merekrut Hyung ini untuk masuk ke NCM. Namun sekarang dia sudah melarikan diri dari NCM karena sudah tidak sanggup membunuh. Dan dia pun hidup di pinggiran kota agar tidak terdeteksi oleh NCM. Sistem dari NCM adalah orang yang sudah pensiun akan dibunuh agar tidak ada kebocoran informasi. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa ada beberapa polisi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di awal tadi. Kasus itu adalah kasus yang dilakukan Rahun di awal tadi, dan polisi-polisi ini kesulitan untuk mengidentifikasinya karena Rahun sendiri masih muda dan tidak ada catatan kriminal. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa Hyung pergi ke rumahnya Rahun, dan di sini dia bertemu adiknya. Hyung menyuruh adiknya Rahun untuk memanggil ibunya. Adiknya Rahun menolaknya dan tiba-tiba teman laki-lakinya menyerang Hyung. Dan dengan mudahnya Hyung mengalahkannya. Setelah itu dia pun memanggilkan ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya Rahun, dia pun memberikan sejumlah uang dan dia mengatakan bahwa ini adalah permintaannya Rahun. Dan Hyung juga berkata bahwa Rahun bekerja di perusahaan NCM, bukan menjadi assassin ya. Ibunya Rahun bernama Yumi Yeon dan adiknya bernama Rabu Seul. Di tengah-tengah makan, tiba-tiba adiknya Hun ingin pergi, namun dilarang oleh ibunya. Ya di sini ibunya menjaganya karena dia anak perempuan dan masih berusia 11 tahun. Terjadilah pertengkaran antara mereka berdua, dan di sini adiknya Hun malah menyinggung tentang masa muda ibunya. Dia berkata bahwa kau dulunya adalah penyanyi. Entah karena alasan apa, ibunya tidak mau mengakuinya. Adiknya Hun pun pergi, dan sebelum dia pergi, dia memainkan lagu lamanya ibunya di sebuah kaset musik yang bisa didengarkan dengan kencang. Dan ternyata lagunya ibunya Hun atau lagunya Yumi adalah lagu yang Hyung sukai pada masa mudanya atau pada masa susahnya. Dan sampai sekarang pun Hyung masih menyimpan kaset-kaset itu. Dan dia pun flashback ke masa lalu saat mendengarkan lagu-lagu itu. Keesokan harinya dia pun pergi bekerja, dan di sini dia bertemu dengan bos besarnya atau orang yang mendirikan NCM ini, dan dia bernama Pak Jeon. Di sini mereka mencari data dari direktur perusahaan ini yang sudah lama tidak masuk kerja. Dia bernama Jin Chae-gok dan tentu saja dulunya dia temannya si Hyung. Setelah itu Hyung pun mencari Jin dan dia pun berhasil menemukannya. Saat dia membuntuti Jin, dia melihat poster Yumi. Dan saat dia melihatnya, Hyung pun kehilangan jejak Jin. Di saat dia mencari Jin, tiba-tiba dia disergap dari belakang menggunakan pistol. Jin pun mengatakan dia tidak akan kembali ke perusahaan itu karena anak dan istrinya sudah meninggal. Setelah itu dia pun menyuruh Jin untuk mengatakannya kepada Kwon, yaitu atasannya, bahwa itu alasannya tidak mau kembali. Setelah itu dia pun menyerang Jin. Serangan itu membuat Hyun pingsan. Setelah itu dia pun terbangun di kantornya Kwon, dan dia pun mengatakan segalanya tentang Jin, bahwa dia tidak mau kembali karena anak dan istrinya telah meninggal. Tiba-tiba di tengah pekerjaannya, Hyung mendapatkan telepon, dan ternyata telepon itu dari Rahun. Ya, Rahun di sini masih hidup. Rahun bertanya apakah dia melakukan kesalahan sampai-sampai dia harus dibuat seperti ini oleh Hyung.
Hyung pun menjawab karena si Rahun tidak bisa dijadikan pekerja tetap. Dia ditolak oleh Kwon saat Hyung merekomendasikannya. Oleh karena itu, Hyung harus berpura-pura bahwa dia sudah membunuh si Rahun agar Rahun bisa terbebas dari ancaman NCM. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa ada sekelompok asasin yang sedang berlatih. Dan di sini mereka membahas cara melakukan pembunuhan kali ini. Pembunuhan kali ini akan dilakukan oleh anak buahnya si Hyung atau juniornya lah. Dan di sini Hyung bertugas untuk mengawasinya. Pertama mereka mematikan CCTV-nya dan di akhir yang melaksanakan pembunuhan adalah anak buahnya si Hyung. Jadi di sini si Hyung hanya melakukan pengamatan. Setelah itu Hyung pun makan-makan dengan keluarganya Rahun. Di sini mereka merayakan pesta dikarenakan Rahun bisa sembuh dari kecelakaan kerja. Itulah yang dikatakan Hyung kepada ibunya Rahun. Namun seperti yang kita tahu, faktanya tidak seperti itu. Dan disinilah benih-benih cinta antara mereka berdua tercipta. Hyung pun mulai tertarik dengan Yumi atau ibunya Rahun. Namun tiba-tiba di tengah-tengah kesenangan ini, tiba-tiba ada SMS masuk yang mengatakan bahwa Jin telah dipecat. Yang berarti mereka harus membunuh Jin agar informasi NCM tetap aman. Hyung pun langsung menelpon atasannya yaitu Kwon. Dan Kwon pun menyuruh Hyung untuk membunuh si Jin. Dia pun pergi ke rumahnya Jin dan membunuhnya. Sebelum membunuh Jin, Hyung mengatakan bahwa dia bisa pergi ke negara lain agar dia bisa tetap aman. Namun, Jin pun tetap meminta untuk dibunuh karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Keesokan harinya, para assassin ini melakukan pesta. Untuk apa pesta ini dilakukan? Pesta ini dilakukan untuk merayakan kenaikan pangkatnya Hyung. Dan kenapa Hyung bisa naik pangkat, harusnya kalian tahu. Setelah pesta-pesta itu, Hyung pun meng-SMS Yumi atau ibunya Rahun untuk berkencan. Cie, udah tua masih pacaran aja. Setelah itu mereka berdua pun berkencan di salah satu kafe di tepi pantai. Dan pemilik kafe inilah yang dulunya menerbitkan Yumi sebagai penyanyi. Dan pemilik kafe ini berencana untuk menjual kafenya kepada Yumi karena dia merasa Yumi bisa meneruskan kafenya ini. Dan saat Hyung dan Yumi mengobrol, di sini Hyung pun mengungkapkan sesuatu bahwa Hyung dulu sering mendengarkan lagunya Yumi. Dan di sini Yumi tersipu malu. Setelah itu mereka pun pulang. Namun sayangnya saat mereka sampai di dekat rumahnya Yumi, mereka bertemu dengan polisi-polisi yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan dari awal tadi. Dan ternyata salah satu polisi ini mengingat wajahnya Hyung saat dia menyamar menjadi kurir. Dan dia pun menanya Hyung di mana dia bekerja. Dan dengan santainya, Yumi memberikan kartu perusahaan NCM kepada polisi ini. Dari mana Yumi mendapatkan kartu itu? Dia mendapatkannya saat dia makan-makan pertama kali dengan Hyung. Lalu keesokan harinya tiba-tiba Jin tertangkap. Ya, di sini Hyung melepaskan Jin saat dia ingin membunuhnya. Namun bukannya pergi, Jin malah mengunjungi makam istri dan anaknya. Karena hal itulah dia bisa tertangkap dan harus dibunuh oleh NCM. Dan di sini yang membunuh Jin adalah Hyung itu sendiri karena disuruh oleh atasannya. Setelah Hyung membunuh Jin, tiba-tiba masalah baru muncul, yaitu polisi yang kemarin Hyung temui tiba-tiba datang ke kantornya NCM untuk memeriksa apakah perusahaan ini aman atau tidak. Dan ternyata perusahaannya aman. Karena ada polisi yang datang ke NCM gara-gara Hyung pun dihukum oleh Kwon yaitu atasannya. Di sini dia bertanya kenapa dia memberikan kartu perusahaan. Namun si Hyung tidak menjawab. Ya seperti yang kita tahu yang memberikan kartu perusahaan bukan Hyung, namun si Yumi. Setelah itu dia malah berkencan dengan Yumi. Namun di sini moodnya terlihat tidak bagus. Dan karena itu Yumi pun memberikan hadiahnya tas. Dan setelah itu dia pun tersenyum lagi. Ya bisa aja sih anjir. Dan di sini si Hyung mengatakan bahwa dia memiliki uang tabungan dan jika si Yumi mau dia bisa membelikan kafe yang di tepi pantai itu untuk Yumi. Lalu kita diperlihatkan bahwa polisi-polisi ini memeriksa pabrik logam yang berhubungan dengan NCM. Namun mereka tidak mendapatkan info apa-apa karena orang yang bertanggung jawab di sini berbahasa Jepang. Dan setelah itu kita diperlihatkan bahwa Hyung sudah membelikan kafe ini untuk Yumi. Dan di sini si Yumi menyanyikan lagu yang dulu sering didengarkan oleh Hyung. Mohon maaf untuk lagunya tidak bisa dimasukkan karena masalah kopi kanan. Dan setelah itu Hyung pun berencana untuk mengundurkan diri dari NCM. Namun di sini dia dijemput oleh anak buahnya yang assassin tadi untuk menghadiri suatu rapat. Dan di sini si Hyung pun menyadari bahwa niat mereka berdua bukannya untuk mengantarnya ke rapat, namun untuk membunuhnya. Karena si Hyung sudah membahayakan perusahaan NCM. Dan singkat cerita, di perkelahian ini yang menang adalah Hyung. Namun di sini Hyung tidak tega untuk membunuh wanita ini dikarenakan wanita ini adalah juniornya Hyung saat dia bekerja. Namun sayangnya wanita ini mati bukan karena Hyung, namun tertabrak oleh truk.
Dan setelah itu Hyung pun langsung menelpon Rahun untuk mengingatkan semua keluarganya dan membawanya pergi, karena kemungkinan mereka sudah ketahuan. Setelah itu Hyung pun membawa mereka semua kepada Mr. Ban, karena bisa dikatakan inilah tempat paling aman dari NCM. Dikarenakan semua hal yang sudah terjadi, akhirnya Hyung pun menjelaskan apa pekerjaannya sebenarnya. Dan akhirnya Yumi pun marah kepada Hyung dan Rahun. Keesokan harinya Hyung pun pergi ke rumah lamanya untuk mengambil uang yang sudah dia tabung selama ini. Dan dia berencana untuk memulai hidup baru dengan uang ini bersama keluarganya Rahun, yaitu Yumi dan adiknya. Namun sayangnya setelah dia sudah kembali ke rumahnya Mr. Ban, Mr. Ban mengkhianati Hyung. Mr. Ban mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa kembali bekerja di NCM. Dan tentu saja alasannya di awal bahwa dia tidak bisa membunuh lagi adalah bohong. Dan untungnya di sini si Hyung bisa melakukan perlawanan balik dan mengalahkan mereka semua. Namun sayangnya di sini si Yumi terkena tembakan dan dia pun meninggal di pelukannya si Hyung. Begitu romantisnya mereka sampai akhir hayat. Keesokan harinya Hyung pun berencana untuk membalaskan dendam kematiannya si Yumi kepada NCM. Dia pun langsung bergegas ke kantornya NCM menggunakan mobilnya Mr. Ban. Dan di sisi lain, para pegawai NCM sudah diperingati dan diberi senjata. Dan si Kwon yang berada di luar kantor pun juga diperingati bahwa akan ada serangan dari Hyung. Dan kembali lagi ke Hyung. Di sini dia masuk ke kantor dengan santainya. Dia langsung menuju ke ruang direktur, yaitu mencari Kwon. Namun tiba-tiba dia ditembaki oleh orang-orang ini. Dan untungnya di sini Kwon memakai rompi anti peluru atau vest level 3 lah, jadi dia aman. Dan dengan akal cerdiknya, Hyung pun berhasil meratakan semua orang di sini. Setelah meratakan lantai 1, dia pun menelpon polisi ini agar supaya dia bisa cepat datang. Dan setelah itu, Hyung pun lanjut ke lantai 2. Di sini dia berhadapan dengan orang yang lebih kuat, yaitu asisten dari direktur itu sendiri. Dalam duel tangan kosong, di sini Hyung kalah dan terpojok. Namun di sini untungnya si Hyung dengan keberuntungannya mendapatkan shotgun di dekatnya. Setelah itu dia pun berhasil membunuh asistennya ini. Asisten direktur maksudku. Lalu lanjut ke ruang selanjutnya. Di sini dia bertemu dengan last boss, yaitu Pak Jeon. Saat akan dibunuh Hyung, Pak Jeon melakukan ceramah untuk mengalihkan perhatiannya si Hyung, dan di sini dia hampir berhasil. Namun untungnya ada Rahun yang menyelamatkan Hyung. Setelah itu polisi pun datang dan di sini Hyung menyuruh Rahun untuk pergi dari sini. Dan Hyung pun tetap di sini agar para polisi itu hanya menangkap Hyung dan membiarkan Rahun pergi. Namun tiba-tiba Kwon pun datang dan menyerang mereka berdua. Dan singkat cerita, Kwon pun berhasil dikalahkan oleh Hyung dengan cara melemparnya ke luar jendela. Di sini si Rahun tertembak dan sekali lagi si Hyung mengatakan bahwa kau harus pergi dan hanya aku yang tertangkap di sini. Rahun pun menuruti kata-kata Hyung. Dia pun pergi dari gedung ini. Setelah itu Hyung pun pergi keluar dari gedung ini dan menyerahkan dirinya secara lapang dada kepada para polisi. Dan seperti yang kita lihat, di sini si Rahun bisa pergi dengan aman. Setelah itu film pun ditutup dengan Hyung yang melihat ke Rahun dan tiba-tiba dia flashback ke masa lalu. Di saat dia masih muda dan akan gabung ke perusahaan NCM. Dan setelah flashback ini film pun berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita dari film A Company Man ini. Jika kalian suka tentang alur-alur cerita film yang seru seperti ini, jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.